Saya secara pribadi benar-benar akan menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan. Ya. Mujizat itu masih ada dalam kehidupan saya. Ya. Jadi dari tanggal 26 sampai tanggal 26 Desember 2023 sampai 1 Januari 2024 saya sakit. Ya. Yang saya rasakan tuh sakitnya lambung. Dan emang saya berobatnya juga untuk menyembuhkan lambung saya. Ya. Tanggal 28 saya ke dokter, ke klinik. Dan karena pengen saya sembuh, saya disuntik. Karena sebelum tanggal 28 saya merasakan sakit sekali. Dari sekitar perut dan ulu hati saya. Benar-benar sakit. Sampai saya berteriak, Tuhan tolong, Tuhan sakit. Benar-benar sakitnya tak tertahan. Sampai keluar keringat dingin, benar-benar. Itu yang pertama. Yang kedua kali tanggal 28 juga. Saya juga merasakan sakit yang luar biasa. Sehingga staf saya berseru, Tuhan tolong, saya sakit, benar-benar sakit. Dan istri saya pernah bilang, tenang, tenang. Karena dalam kepanikan itu bukan nambah kesembuhan, jadi tambah sakit. Ya. Tanggal 31 saya beribadah. Karena emang saya juga minum obat tahan sakit. Dan Ibu Nani pernah bilang, kok wajah kamu kuning? Saya tetap nggak ngeh bahwa itu yang kena adalah liver saya. Maaf, karena buang air kecil itu kalau kena liver tuh kayak teh botol. Itu beberapa hari saya buang air kecil tuh warnanya emang seperti teh botol. Dan pada tanggal 1 benar-benar saya juga merasakan sakit di siangnya. Dan saya minum obat anti sakit. Karena saya rindu untuk berbakti di awal tahun. Ya, di Stairway. Jam 2 saya benar-benar lagi mau mandi. Tuhan, kuat gak saya untuk beribadah? Tapi benar-benar bawa kerinduan, kebiasaan kita saya samalanikan untuk beribadah di awal tahun. Dan ketika saya beribadah, emang momennya juga kekeluargaan, jadi duduk kayak begitu. Saya juga bisa lebih enak duduk kayak begitu ya. Dan ketika pujian dinaikkan, penyembahan dinyanyikan, itu benar-benar saya fokus hanya kepada Tuhan. Saya benar merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Pujian dinaikkan itu benar menenangkan jiwa saya. Dan lagu kedua yang dinyanyikan itu sangat benar-benar memberkati saya. Mungkin di antara teman-teman Bapak Ibu yang ada hadir di ibadah awal tahun baru di Stairway. Ya, cuma sedikit ya. Tapi benar-benar lagunya adalah Anugerah Allah mempesona saya. Tuhan angkat hati saya. Tuhan membuat saya itu berharga. Ketika terus saya menyanyikan lagu itu terus menerus. Saya sampai menangis. Istilahnya kalau sesegukan lah kayak gitu. Tapi benar ada damai sejahtera, ada kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ketika terus saya menyanyikan lagu itu sampai hujan itu berakhir. Ada satu gerakan dalam perut saya. Kalau istilahnya kalau motor dari gigi 1 ke gigi 2 lah kayak gitu. Grek kayak gitu ya. Itu benar-benar dalam perut saya. Itu alami sangat. Itu saya alami benar-benar damai sejahtera sekali. Dan itu saya yakin bahwa Tuhan itu menjamah saat itu. Sehingga benar-benar saya disembuhkan. Ya. Dan ketika firman Tuhan disampaikan bersama Yesus melewati badai. Mungkin saya harus lewati badai ini. Ya. Saya nggak mau istilahnya menghindar. Ketika badai datang semakin besar, saya yakin kemuliaan Tuhan akan dinyatakan ke dalam kehidupan saya. Ya, jadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan ketika ada doa pengurapan, benar-benar luar biasa. Itu juga menjadi satu doa yang diucapkan Ibu Lena, Ibu Gembala kita. Benar-benar sangat luar biasa. Meskipun singkat ya untuk doa saya. Dia berkata, sakit saya sudah disembuhkan. Amin. Saya bilang peneguhannya sangat luar biasa. Dan saya tuh bersyukur ya karena Tuhan sudah menolong saya. Tuhan sangat peduli akan kehidupan saya. Dan juga saya berterima kasih untuk Sirkulani ya.
yang benar-benar sudah merawat, memperhatikan saya waktu itu sakitnya. Juga untuk anggota Bikom Karisma, GBI, Bethel King yang terus mendukung doa dan perhatian dalam kehidupan saya. Benar-benar jadi untuk setiap kita ketika kita melewati badai, hadapi bersama Yesus. Hanya dengan Yesus kita bisa melewati badai. Dan ucapan kedua yang benar-benar menjadi rema dalam kehidupan saya, tinggalkan semua yang tidak berkenan. Ibu Lena bilang sendiri, aduh Tuhan tolong benar-benar. Jadi itu sebagai tuntunan saya akan melewati tahun 2024 ini benar-benar. Jangan melakukan hal yang tidak berkenan, tinggalkan dosa. Itu benar-benar menjadi penuntunan. Dan saya sangat bersyukur dengan doa pengurapan yang saya terima. Benar-benar meneguhkan, menguatkan dan mendorong saya untuk mampu dan menghadapi kehidupan ini. Ya, itulah kesaksian saya. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu menolong saya. Mungkin Lani akan menambahkan dikit gimana saya harus ke dokter. Ya, puji Tuhan, saya menambahkan sedikit saja. Jadi memang suami saya kesakitan banget. Saya belum pernah melihat dia sakit seperti itu. Ada sedikit rasa khawatir ketika dia benar-benar merasa sakit. Tanggal hari Sabtu kalau nggak salah kan, saya mau paksa dia ke IGD gitu kan ya. Karena untuk duduk pun dia nggak bisa, untuk jalan apalagi. Jadi saya pikir ini bukan mah gitu kan. Dia selalu bilangnya ulu hati, ulu hati. Dari Sabtu pagi saya udah curiga ini liver gitu kan. Saya tanya, sakitnya di mana sih? Nanti di sini, nanti dia pegangnya macam-macam gitu kan ya. Saya bilang di mana? Saya pegang di sini gitu kan ya. Terus saya lihat, coba lihat. Saya lihat semua nggak kuning. Tapi ketika saya lihat matanya dia kuning. Saya bilang, tuh Pak matanya kuning. Ah mata saya selalu kuning katanya begitu kan. Enggak, mata saya selalu, tapi saya lihat memang enggak kuning gitu kan. Nah terus tanggal 31 ketika kita malam-malam berdoa gitu kan, dia mengusahakan duduk berdoa, kita kurang lebih 2 jam kita berdoa, akhirnya dia bisa tertidur lelap, puji Tuhan banget. Dan tanggal 1-nya dia bilang kita mau ibadah, ya udah ibadah, tapi saya lihat dia kesakitan banget juga nih sepanjang hari itu kayak gitu kan ya. Terus waktu kita akhirnya kita siap-siap 3:30 karena takut nggak kebagian duduk juga gitu kan. Jadi ayo jam 3 saya udah mandi gitu kan ya. Waktu saya di kamar, waktu saya dandan, dia mau ambil baju, Tuhan seperti membukakan mata saya. Saya melihat dari atas sampai ini teh kuning semua, memang badannya kuning banget, saya kaget banget. Kuning banget dan dia sangat lemah sekali badannya, mukanya tuh muka orang sakit gimana sih. Saya bilang ini dia bisa nggak ya. Akhirnya saya puji Tuhan memang saya ajak anak saya yang gede, kemudian kita diantar, kita berempat beribadah. Saya nggak tahu dia mengalami hal seperti itu. Pulang ibadah, memang enggak waktu didoain saya juga, itu peneguhan dari Ibu Lena berarti ya. Kita didoain kalau saya, Ibu Lena mendoakan kamu akan terus dipenuhi dengan Roh Kudus, kamu akan dikuatkan oleh Roh Kudus. Tapi kalau ke dia tuh Ibu Lena jelas berkata, kamu sudah disembuhkan. Bu Lena nggak tahu kalau dia lagi sakit kan. Itu benar-benar peneguhan. Pulang kita makan karena lapar. Terus saya berkata ke anak saya, ini papa lagi gak enak makan. Karena 4 hari ini makanya cuma nasi abon cuma sekepel 2 kepel. Jadi saya bilang ini satu kayaknya nggak habis nih. Biarin mah katanya nanti buat koko aja. Waktu makan saya kaget gitu kan ya. Waktu pulang ibadah dia mukanya udah beda. Saya belum dia udah sehat. Makan dia banyak. Terus nasinya banyak, malah mau tambah. Saya kaget, mau tambah? Pak nggak sakit? Enggak. Akhirnya kita pulang, dia belum cerita apa-apa. Di rumah baru dia ngomong, tadi waktu ibadah seperti ada yang menekan ini saya sakit. Terus saya berdoa sampai nangis gak kuat, sampai malu katanya, saya takut ketawa nangis katanya. Dia berdoa nangis sendiri gitu kan ya, dia merasakan seperti ada tekanan. Kemudian didoakan dengan peneguhan dari Ibu Lena dan besoknya tanggal 2 ya benar-benar sehat, gak ada rasa sakit apapun gitu kan. Tapi badannya memang masih kuning dan saya udah kagok, udah ke dokter ya, udah karena menurut saya ini kuning harus ke dokter. Waktu dokternya masuk, waduh koneng pisan, si dokter teh kan. Akhirnya di USG, puji Tuhan levernya aman, tidak bengkak sama sekali. Lever, empedu, ginjal tidak bengkak. Dokter bingung, tapi ini kuning banget. Ya udah kita cek darah. Akhirnya dicek darah hari itu juga dan hasilnya kita dicek hepatitis A, hepatitis B. Sorenya puji Tuhan banget itu negatif, tetapi semua hasilnya tinggi. Bilirubinnya tinggi banget, SGOT-nya tinggi banget. Yang harusnya di bawah 40 dia di atas 200, 500. SGOT bilirubinnya harusnya 1, dia 7,7. Jadi akhirnya kemarin kita ke dokter lagi, dokter lihat bingung. Saya bingung ya,
Saya bilang, dok ini mujizat Tuhan. Kalau memang Tuhan melakukan mujizat, membingungkan kita. Tapi itulah mujizat Tuhan. Tuhan mau menyatakan bahwa dia memang sakit kuning. Tapi puji Tuhan, hepatitis A, B-nya negatif. Walaupun bilirubinnya semuanya tinggi. Yang seharusnya tuh levernya bengkak. Tapi ini semuanya normal. Itu keajaiban Tuhan. Tuhan mau menunjukkan dia menerima kuasa mujizat Tuhan. Jadi saudara, saya mau menegaskan, jangan pernah meragukan keberadaan Tuhan kita, jangan pernah meragukan kekuasaan Tuhan. Mungkin ada ada doa yang gak dijawab secara instan, tapi percayalah, ketika doa kita gak dijawab secara instan, Tuhan akan menyertai kita dalam prosesnya. Saya sendiri sakit belum dijawab sama Tuhan sampai hari ini, doa saya belum dijawab, saya tetap sakit, saya tetap masih harus minum obat, tapi saya percaya penyertaan Tuhan dalam sakit penyakit saya sempurna adanya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan terus bersyukur, mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup, dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih.